Pengertian anggaran dan pendapat belanja (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu 1 tahun. UU No 17 Tahun 2003. Pengelolaan keuangan negara dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pengertian pengelolaan keuangan negara dalam arti luas, termasuk di dalamnya subbidang pengolahan fiskal, subbidang pengolahan moneter, dan subbidang pengolahan kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 Amandemen keempat berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan oleh setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1. Aspek-aspek pengelolaan keuangan. Terdapat 6 aspek kebijakan nasional yang terpisah-pisah serta penting dalam pengelolaan keuangan. Adapun aspek-aspek tersebut diantaranya: A. Kebijaksanaan ekonomi, B. Kebijaksanaan utang, kebijaksanaan penghasilan, kebijaksanaan pengeluaran, kebijaksanaan pelaksanaan, dan yang terakhir kebijaksanaan akuntan atau pembukuan. 2. Pola kegiatan pengelolaan keuangan. Supaya penggunaan uang efisien, maka harus dilakukan 4 pola perbuatannya, diantaranya pembuatan anggaran belanja atau budgeting, pembukaan atau accounting, pemeriksaan keuangan atau auditing, dapat pula ditambah dengan pembelian dan persediaan. B. Fungsi anggaran pendapatan belanja negara. 1. Fungsi anggaran pendapatan belanja. APBN memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan stabilisasi. 2. Penyusunan anggaran belanja adalah rencana keuangan yang berisi taksiran atau perkiraan tentang jasa jumlah biaya atau uang yang diperlukan, serta tentang sumber-sumber keuangan yang dapat menuntut kebutuhan uang tersebut. A. Sistem anggaran. Dengan adanya anggaran itu, maka terhindarlah pemborosan uang. Terciptalah pedoman penggunaan uang dengan harapan hasil yang maksimal. Secara umum berlaku 2 sistem jangka waktu berlakunya anggaran, yaitu Financial Year System, Stastl, Limited Budget Year System. B. Siklus anggaran. Penganggaran adalah proses yang kontinu dan anggaran itu merupakan produk dari keseluruhan perbuatan yang disebut penganggaran. C. Tipe-tipe anggaran belanja. Ada tipe anggaran belanja, yaitu tipe legislatif, tipe dewan atau komisi, dan tipe eksekutif. D. Jenis anggaran. Sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis, dan baku yang terdiri atas tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja. Penyusunan anggaran yang paling berkaitan ada 5 jenis penganggaran yang diterima umum, yaitu line item budgeting, instrumental budgeting, planning programming budgeting system, zero based budgeting, performance budgeting, penganggaran atau kinerja. Sifat rencana anggaran.
Suatu rencana anggaran belanja yang sehat memiliki sifat pokok yaitu bertanggung jawab dan bulat. Fleksibilitas dapat dipercaya terjamin. F. Penyusunan anggaran. Ada beberapa asas yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran. 1. Asas universalitas, asas keseimbangan, asas pemerincian anggaran. 3. Penetapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. A. Penetapan anggaran adalah perincian pada usul anggaran, tetapi ketetapan anggaran bersifat bulat atau utuh. Pada lingkungan nasional, penetapan anggaran negara umumnya dilakukan oleh Badan Legislatif, DPR. Pembuatan usul anggaran umumnya oleh Badan Eksekutif. Namun DPRD ikut sertakan atau berwenang menetapkan anggaran karena isi anggaran itu akan berkaitan dengan kepentingan rakyat. B. Pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran itu ditetapkan dan apabila telah tiba waktunya tahun anggaran 1 tahun dinas berlaku, maka anggaran itu mulai dilaksanakan.